Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali kita di channel Banggai Merdeka. Teman-teman dimanapun berada, para pecinta Indonesia, para pecinta Nusantara, saya berharap semua teman-teman, para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas hari ini dengan baik dan tuntas. Teman-teman, para sahabat, kali ini kita akan membicarakan topik lanjutan yang pernah dibahas di channel Banggai Merdeka, yaitu tentang sejarah Kerajaan Banggai. Yang pada sebelumnya kita membicarakan bahwa sejarah Kerajaan Banggai pernah menerapkan falsafah Tutu selama 300 tahun lamanya. Teman-teman yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia lahir dari hasil perjuangan yang cukup keras, cukup berdarah-darah, dan begitu panjang dan lama, sekitar 350 tahun, sehingga banyak menimbulkan atau melahirkan para pejuang, para hero-hero dari Sabang sampai Merauke yang hari ini telah diberikan gelar oleh negara sebagai pahlawan nasional. Kita mungkin mengenal misalnya yang namanya Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, yang juga telah diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Tuanku Imam Bonjol, Sisingah Mangaraja, Patimura, Cut Nyadin, dan yang paling masyhur di tanah Jawa yaitu Pangeran Diponegoro yang telah mengobarkan perang Jawa yang cukup panjang, yaitu sekitar 5 tahun lamanya, sehingga pihak Belanda atau pihak VOC mengalami kerugian yang cukup besar karena peperangan yang begitu lama dan mengorbankan dana dan juga prajurit yang cukup banyak. Teman-teman pecinta Indonesia, pecinta Nusantara yang berbahagia, untuk negeri Banggai, raja-raja yang pernah ada, yaitu sekitar 21 raja, ketika Kerajaan Banggai untuk episode kedua yang berdiri di Tanah Bulukan, karena Kerajaan Banggai sebelumnya pernah berdiri di Pulau Gapi, di Pulau Peling, dari abad ke-7 sampai abad ke-15. Cuma sayang pada saat abad ke-15, yaitu Kerajaan Bongganan sempat diserbu oleh Kerajaan Goa dan juga Kerajaan Ternate, sehingga kerajaan tersebut harus runtuh dan Pangeran Adilambal Polambal melarikan diri dan menyeberang ke Pulau Tanah Bulukan untuk meminta bantuan. Ketika terjadi Kerajaan Banggai versi kedua yang berdiri pada abad ke-16, yang raja pertamanya adalah Maulana Prince Mandapar, yang dilantik oleh Raja Ternate bersama sekutu-sekutu Belanda. Pada saat itu pergolakan belum ada. Namun setelah raja-raja selanjutnya, Kerajaan Banggai mulai melakukan perlawanan-perlawanan. Walaupun perlawanan-perlawanan tersebut belum terlalu dalam dimensi yang cukup besar, seperti Raja Ambulang, kemudian Raja Abu Kasim, itu melakukan perlawanan-perlawanan. Namun pada fase selama 100 tahun, perlawanan Raja-Raja Banggai itu dianggap perlawanan kecil. Namun setelah tahun 1809, perlawanan heroik dan cukup besar digalakkan oleh Raja Atondeng yang membangun perlawanan dari kota tua Banggai Lalongo. Nah, di sini dimulailah sejarah perlawanan Kerajaan Banggai yang cukup panjang. Seluruh raja-rajanya silih berganti, yang satu kalah dan ditangkap, kemudian muncul raja yang lain yang melakukan perlawanan terhadap Tobelo, terhadap Ternate, dan terhadap Belanda yang mendukung di belakangnya. Kita ketahui perlawanan Raja Tondeng yang membangun kekuatan di kota tua Banggai Lalongo cukup kuat dan cukup lama. Namun karena kalah dalam persenjataan, karena menghadapi dua sekutu besar, antara Belanda yang berkolaborasi dengan Ternate, maka saat itu perlawanan Raja Atondeng dapat dipatahkan. Kemudian ketika Raja Atondeng diasingkan, kebanyakan mereka diasingkan ke
Ternate atau ke tanah Bugis, maka raja-raja yang lain pun melakukan perlawanan yang serupa. Perlawanan kedua dilakukan oleh dua kakak beradik bersaudara, yaitu Raja Lauta dan Raja Taja. Perlawanan ini pun berlangsung selama beberapa tahun. Namun sayang, perlawanan kedua kakak beradik ini pun tidak berlangsung lama, sehingga pemerintahan mereka pun hanya berkisar 8 sampai 10 tahun. Kemudian mereka pun diasingkan ke tanah Ternate, yaitu ke tanah Bacan dan Jailolo. Perjuangan yang lebih heroik lagi atau perlawanan yang lebih heroik dilakukan oleh Raja Agama, yang kemudian terkenal dengan Raja Agama yang diasingkan ke tanah Bugis, Sulawesi Selatan. Perlawanan yang cukup besar ini namun tetap karena kalah dalam persenjataan, maka Raja Agama pun hampir tertangkap namun bisa meloloskan diri dan kemudian selamat dan berakhir kehidupannya di tanah Bugis, sehingga dia diberi gelar Mumbu dari Bugis. Sahabat pecinta Indonesia, pecinta Nusantara yang berbahagia, pada dasarnya dari hampir 20 raja-raja Banggai, itu sekitar 15-an raja itu melakukan perlawanan terhadap Belanda yang saat itu diboncongi oleh Ternate. Jadi pada dasarnya raja-raja Banggai adalah para pejuang. Mereka melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Memang kerajaan Banggai pada saat sebelum Tutu Abdul Aziz memimpin itu timbul tenggelam. Kadang dikuasai oleh kerajaan Goa, kadang dikuasai oleh kerajaan Ternate, sehingga mereka membayar pajak itu berpindah-pindah. Ketika dikuasai oleh kerajaan Goa, kerajaan Banggai membayar pajak kepada Goa atau Makassar. Ketika dikuasai oleh kerajaan Ternate, kemudian mereka membayar pajak kepada Ternate. Dan ketika mereka mendapatkan kemerdekaan, mereka tidak membayar pajak menjadi negeri merdeka. Namun ada sebuah pahlawan besar, sebuah pemimpin besar Mian Banggai yang cukup dikenal legendaris di tanah Banggai, itu Tutu Abdul Aziz, yang sempat memerintah pada tahun 1882 sampai 1902. Tutu Abdul Aziz adalah pahlawan tanah Banggai yang cukup legendaris dan terkenal dengan kata yang sampai hari ini masih dikenal oleh putra-putri Banggai, yaitu Olumpaye Loluk Nangku Bangke Sodo Alanda Namola Indake Tanonia. Pada zaman beliau, Banggai mengalami kemerdekaan penuh. Seluruh penjajah yang namanya Belanda, yang namanya Ternate dan antek-anteknya itu diusir dari tanah Banggai. Sekitar 18 tahun kerajaan Banggai mengalami kemerdekaan dan kesejahteraan. Karena itu di bawah kepemimpinan Tutu Abdul Aziz, Banggai mengalami kemajuan-kemajuan, bahkan mendapatkan perluasan-perluasan wilayah sampai ke Tojo Una-Una, Tanjung Api, dan sampai ke Balongara, dan bahkan pernah melakukan ekspansi ke Tilamuta dan ke tanah Buton, namun sempat dihadang oleh anak cucu Sultan Murhum. Pejuang-pejuang dan pahlawan negeri Banggai yang silih berganti datang untuk mempertahankan kehormatan negerinya. Ini adalah bukti kecintaan mereka terhadap tanah air dan bahwa mereka adalah pejuang-pejuang yang gagah berani. Namun sayangnya pada hari ini, ketika seluruh negeri-negeri yang lain seperti Ternate, seperti Makassar, Ambon, Mataram, kemudian Padang, seluruh pejuang-pejuang dan pahlawan telah diberikan gelar oleh negara Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Pejuang-pejuang yang ada di tanah Banggai yang berkisar dari 10 sampai 15 orang namanya, belum satu pun yang diberikan tanda gelar sebagai pahlawan. Sehingga mungkin perbincangan kita pada hari ini lebih layak dikatakan bahwa Banggai adalah negeri pejuang, kerajaan pejuang yang melakukan peperangan sekitar lebih dari 100 tahun lamanya. Namun negeri pejuang dan negeri perang tersebut sampai hari ini belum mendapat gelar dari Republik Indonesia. Karena itu ini harus menjadi catatan sejarah dan perhatian kita bersama, terutama pemerintah yang ada di 3 Banggai, yaitu Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, maupun Banggai Daratan, untuk bisa bersama-sama mengusulkan kepada pemerintah Indonesia agar pejuang-pejuang yang ada di masa lalu bisa diberikan gelar pahlawan. Karena daerah-daerah lain seperti Minangkabau dengan adanya Tuanku Imam Bonjol,
kemudian pahlawan dari Bali, kemudian pahlawan dari Mataram, semua telah mendapat gelar pahlawan. Sedangkan para pejuang dari negeri Banggai yang berjuang lebih dari 100 tahun lamanya sampai hari ini belum satupun yang mendapatkan gelar pahlawan. Walaupun itu, negeri Banggai terus berbenah, terus membangun jati dirinya agar dapat mensejarkan diri dengan provinsi dan kabupaten lain yang ada di Indonesia. Memang sampai hari ini kita melihat di tengah reruntuhan kerajaan Banggai, negeri Banggai masih terbelakang. Kita lihat cuma Banggai Daratan atau Luwuk yang hari ini sudah mengalami kemajuan. Walaupun dengan sedikit ironis bahwa identitas Banggai mulai tergeser dari negeri Banggai. Dan kemudian kabupaten yang lainnya yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, terutama juga Banggai Laut yang sebagai jantung ideologi Kabupaten Banggai atau Kerajaan Banggai sampai hari ini masih terbelakang dan mulai berbenah. Infrastruktur mulai dibangun seperti bandara, pelabuhan, pendaratan ikan, dan lain-lain. Hal ini harus dilakukan karena sebagai daerah bekas kerajaan, ini harus ada kesejajaran. Misalnya kita melihat Riau telah begitu maju sebagai daerah bekas kerajaan. Buton telah begitu maju. Makassar telah begitu maju. Karena itu kita pun juga harus bersatu padu. Tidak hanya menuntut kepada pemerintah pusat, tapi harus dibangun dari kesadaran putra-putri Banggai yang ada di 3 kabupaten untuk mengejar ketertinggalan sehingga bisa dapat mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain yang telah diberikan gelar pahlawan dan telah membangun daerahnya dengan maju dan pesat. Kawan-kawan, pecinta Indonesia, pecinta Nusantara, dimanapun berada, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita tentang sejarah Kerajaan Banggai. Saya berharap sebelum kita mengakhiri pertemuan ini atau perbincangan ini, teman-teman, para sahabat dapat membantu dengan melakukan like, komen di kanal ini, kemudian subscribe dan share agar ke depan channel ini dapat berkembang untuk mengulas sejarah-sejarah dan khasanah peradaban Nusantara yang harus terus kita angkat, kita gali dan lestarikan. Demikianlah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.